Beberapa tahun lalu, kesepian masih terasa manusia. Orang menelepon teman, keluar rumah, menulis sesuatu, atau cuma diam, menunggu perasaan itu lewat. Tapi sekarang, sesuatu mulai berubah. Sekarang, banyak orang tidak lagi melewati malam sendirian, bukan karena mereka punya seseorang, tapi karena mereka mulai berbicara dengan mesin. Dan yang paling menyeramkan, mungkin bukan teknologinya, tapi fakta bahwa banyak orang mulai merasa lebih nyaman berbicara dengan AI dibanding dengan manusia lain. Dulu manusia takut AI akan mengambil pekerjaan, tapi sekarang AI mulai mengambil sesuatu yang jauh lebih pribadi, dan mungkin itu baru permulaan. Ada masa di mana internet terasa lebih manusia. Kita online bukan untuk kabur dari dunia nyata, tapi untuk merasa lebih dekat satu sama lain. Dulu, chatting terasa spesial. Kita nungguin balasan seseorang sambil senyum sendiri. SMS pendek bisa bikin malam terasa lebih hangat. Orang rela begadang cuman buat ngobrol sampai ketiduran. Media sosial juga terasa berbeda. Facebook dipenuhi cerita random teman-teman kita. Foto blur dari kamera depan. Status aneh jam 2 pagi. Dan entah kenapa, semuanya terasa nyata. Internet waktu itu terasa seperti tempat manusia berkumpul. Warnet penuh suara tawa. Skype dipakai buat ngobrol lama. Vine dipenuhi video bodoh yang justru bikin bahagia. Dan mungkin kita belum terlalu takut menjadi diri sendiri. Tapi perlahan, internet berubah. Awalnya pelan, hampir nggak terasa. Timeline yang dulu dipenuhi teman-teman kita, mulai dipenuhi algoritma. Kita tidak lagi melihat kehidupan orang yang kita kenal. Kita mulai melihat apa yang paling bisa mempertahankan perhatian kita. Media sosial tidak lagi dibuat untuk mempertemukan manusia, tapi untuk membuat manusia terus melihat layar. Semakin lama, semakin sering. Segalanya jadi cepat. Video makin pendek. Obrolan makin singkat. Perhatian manusia mulai pecah kemana-mana. Dan perlahan, semua orang mulai tampil, mulai membentuk versi terbaik dari dirinya. Versi yang paling lucu, paling menarik, paling sempurna. Dan tanpa sadar, internet berubah menjadi tempat di mana semua orang berbicara, tapi sedikit yang benar-benar merasa didengar. Kita scrolling berjam-jam, melihat kehidupan ratusan orang, tapi tetap merasa sendirian. Sekarang semuanya terhubung, tapi semua terasa jauh. Mungkin, alasan kenapa banyak orang sekarang merasa dekat dengan AI, bukan karena teknologinya terlalu hebat, tapi karena manusia modern mulai terlalu lelah untuk menjadi manusia. Sekarang semua orang sibuk bekerja, sibuk mengejar sesuatu, sibuk memperbaiki hidup, sibuk terlihat bahagia, dan diam-diam, semua orang kelelahan. Kita bangun, langsung melihat layar. Otak kita tidak pernah benar-benar diam. Selalu ada notifikasi, selalu ada informasi baru, selalu ada kehidupan orang lain untuk dibandingkan. Dan mungkin, itulah kenapa banyak orang sekarang merasa kosong, bahkan setelah berbicara dengan banyak orang. Karena sekarang, tidak banyak orang yang benar-benar mendengar. Semua orang hanya menunggu giliran untuk berbicara, menunggu giliran untuk menjelaskan dirinya, menunggu validasi, menunggu diperhatikan. Kita ngobrol setiap hari, tapi jarang merasa benar-benar didengar.
Hubungan juga mulai berubah. Semuanya jadi cepat, cepat dekat, cepat bosan, cepat hilang. Dan manusia mulai diperlakukan seperti konten. Kalau seseorang menarik, kita bertahan. Kalau tidak, kita swipe. Semua orang sekarang berlomba untuk terlihat menarik, lucu, produktif, cantik, sukses. Karena diam-diam, semua orang takut dilupakan. Dan di tengah semua kebisingan itu, manusia mulai kehilangan sesuatu yang sederhana. Rasa nyaman untuk menjadi dirinya sendiri. Mungkin itu sebabnya, ketika ada sesuatu yang mau mendengar tanpa menghakimi, manusia langsung merasa nyaman, walaupun itu bukan manusia. Dan mungkin disitulah semuanya mulai berubah, karena untuk pertama kalinya, manusia menemukan sesuatu yang selalu siap mendengarkan. AI tidak tidur, AI tidak sibuk, AI tidak lelah. Jam 3 pagi, saat semua orang sudah offline, AI masih menjawab. Dan bagi sebagian orang, itu terasa menenangkan. Karena manusia modern sudah terlalu terbiasa merasa sendirian. Kita hidup di era di mana semua orang bisa dihubungi kapan saja. Tapi anehnya, semakin mudah menghubungi seseorang, semakin sulit merasa dekat dengan mereka. Kadang, yang paling melelahkan bukan pekerjaan, bukan sekolah, bukan hidup, tapi rasa bahwa tidak ada tempat yang benar-benar membuat kita merasa didengar, dan perlahan AI mulai mengisi ruang kosong itu. AI juga tidak menghakimi, tidak memotong pembicaraan, tidak mengubah topik menjadi tentang dirinya sendiri, tidak terlihat bosan, tidak membuat kita merasa terlalu sensitif, terlalu emosional, terlalu banyak. Mungkin itu terdengar sederhana, tapi bagi banyak orang, didengarkan tanpa dihakimi adalah sesuatu yang sudah lama hilang. Dan ketika manusia akhirnya merasakan itu lagi, mereka mulai nyaman. Walaupun mereka tahu, yang mendengar mereka hanyalah sebuah sistem. Karena otak manusia tetap manusia, ia tetap mencari koneksi, tetap mencari rasa aman, tetap mencari seseorang yang terasa hadir, dan AI dibuat untuk selalu hadir. Ia merespons cepat, selalu sopan, selalu tenang, selalu menyesuaikan diri dengan apa yang ingin kita dengar. Semakin lama berbicara dengannya, AI mulai terasa seperti seseorang. Bukan karena ia hidup, tapi karena ia selalu tersedia. Dan manusia mudah terikat pada sesuatu yang terus ada untuk mereka. Yang lebih menyeramkan, AI tidak hanya mendengar, AI belajar. Ia mempelajari cara kita berbicara, cara kita mengetik, apa yang membuat kita sedih, apa yang membuat kita nyaman, apa yang ingin kita dengar saat kita merasa hancur. Dan semakin sering kita berbicara, semakin personal semuanya terasa. Kadang, bahkan lebih personal dibanding hubungan kita dengan manusia lain. Karena manusia nyata, rumit. Mereka bisa sibuk, bisa berubah, bisa mengecewakan, bisa pergi tiba-tiba. Sedangkan AI selalu ada di tempat yang sama, menunggu, siap menjawab kapan saja. Dan mungkin itulah bagian yang paling menakutkan, karena manusia tidak jatuh cinta pada teknologi. Manusia jatuh cinta pada perasaan dipahami, dan jika dunia nyata tidak lagi memberikan itu, maka manusia akan mencarinya di tempat lain, walaupun tempat itu bukan manusia.
kita belum benar-benar menyadari seberapa jauh semuanya sudah berubah. Karena sekarang, banyak orang bukan cuma menggunakan AI untuk bekerja, mereka mulai hidup bersamanya. Ada yang berbicara dengan AI setiap malam sebelum tidur. Ada yang curhat kepada AI saat merasa hancur. Ada yang meminta AI menenangkan mereka saat anxiety datang. Dan ada juga yang mulai jatuh nyaman pada sesuatu yang bahkan tidak hidup. Sekarang sudah ada AI girlfriend, AI friend, AI therapist. Sesuatu yang dibuat untuk selalu mendengarkan, selalu memahami, selalu tersedia kapan saja manusia merasa sendirian. Dan yang menyeramkan, banyak orang mulai merasa hubungan dengan AI lebih mudah dibanding hubungan dengan manusia nyata. Karena manusia nyata rumit, mereka bisa salah paham, bisa pergi, bisa berubah, bisa membuat kita kecewa, sedangkan AI dibuat untuk tetap tinggal. Mungkin itu terdengar menyedihkan, tapi di dunia yang penuh kesepian, kenyamanan terasa lebih penting dibanding kenyataan. Dan perlahan, manusia mulai memilih hubungan yang tidak menyakitkan. Walaupun hubungan itu tidak nyata, yang lebih aneh, otak manusia tetap bisa merasa terhubung, tetap bisa merasa nyaman, tetap bisa merasa dipahami. Walaupun mereka tahu, lawan bicara mereka hanyalah kode. Karena bagi otak manusia, perhatian tetap terasa seperti perhatian. Respons tetap terasa seperti kehadiran, dan didengarkan tetap terasa menenangkan. Mungkin itu sebabnya masa depan terasa sedikit menyeramkan, karena suatu hari nanti, manusia mungkin tidak lagi mencari hubungan yang nyata. Mereka hanya mencari hubungan yang nyaman. Dan AI bisa memberikan itu. Bukan hubungan yang berantakan, bukan hubungan yang rumit, bukan hubungan yang membutuhkan usaha, tapi hubungan yang selalu menyesuaikan diri, hanya untuk kita. Dan perlahan, manusia mulai kehilangan alasan untuk benar-benar memahami manusia lain, karena mesin terasa lebih mudah, lebih tenang, lebih aman. Dan mungkin itulah dark future yang sebenarnya. Bukan saat AI menjadi manusia, tapi saat manusia mulai berhenti membutuhkan manusia lain. Mungkin yang sedang berubah bukan cuma teknologi, tapi cara manusia merasakan kesepian. Dulu, manusia mencari manusia lain saat merasa hancur. Sekarang, banyak yang memilih diam di depan layar, bukan karena mereka aneh, bukan karena mereka lemah, tapi mungkin karena dunia sudah terlalu melelahkan untuk dijalani sendirian. Dan ketika sesuatu akhirnya datang, lalu mendengarkan tanpa menghakimi, manusia perlahan mulai nyaman, walaupun mereka tahu itu bukan manusia. Yang menyeramkan mungkin bukan AI yang makin manusia, tapi manusia yang perlahan berhenti mencoba memahami manusia lain. Karena memahami seseorang butuh tenaga, butuh waktu, butuh kesabaran, dan manusia modern sudah terlalu lelah untuk itu. Jadi kita mulai mencari sesuatu yang lebih mudah, lebih tenang, lebih aman. Sesuatu yang tidak akan meninggalkan kita, tidak akan menghakimi kita, tidak akan bosan mendengar kita. Dan mungkin itu alasan kenapa AI terasa begitu nyaman. Karena di dunia nyata, manusia mulai semakin sulit memahami manusia lain. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau suatu hari nanti manusia bisa merasa dicintai, didengar, dan dipahami sepenuhnya oleh mesin, apa manusia masih benar-benar membutuhkan manusia lain? Atau jangan-jangan
Masa depan hubungan manusia memang perlahan akan digantikan oleh sesuatu yang lebih nyaman dan yang lebih serem. Mungkin proses itu sudah mulai terjadi sekarang. Tulis pendapat lu di komentar. Menurut lu, AI cuman alat atau manusia memang sedang kehilangan kemampuan untuk saling memahami? Dan kalau ternyata suatu hari nanti, manusia lebih memilih mesin dibanding manusia lain, siapa sebenarnya yang salah?